Halo Bola Spotters, apa kabarnya nih? Balik lagi dengan saya Muhammad Alif Aziz Mardiansyah dan Wila Mbak Wila Wildayanti. Wiyanti. Nah, kita berdua di sini redaksi bolasport.com akan membahas nih seputar timnas Indonesia ya, Mbak Wila ya. Iya. Oke, yang menarik meskipun timnas belum main nih Mbak, tapi ada apa ibaratnya fenomena menarik ya Mbak Iya, ibaratnya. akhir-akhir ini ya. Dengan Baru putaran kedua dia. sesuai judul ya, perkembangan pemain timnas Indonesia setelah Piala AFF 2020 gagal gagal. gitu. Nah, bicara gagal Mbak, mungkin teman-teman bola spotters ataupun netizen ada yang belum tahu nih perjalanan timnas Indonesia sampai mana sih kemarin Mbak di Piala AFF 2022. Ngomongin Piala AFF 2022 bisa dibilang cukup mengejutkan dan cukup mengecewakan. Cukup mengecewakan karena Sintayong kali ini gagal membawa timnas Indonesia sampai ke Untuk final. kedua kalinya ya. Iya. Tapi kalau untuk pertama di 2020 untuk edisi 2020 Sintayong masih bisa melangkah sampai ke final gitu kan. Meskipun Meskipun gagal sama kalah Thailand. agregat sama Thailand kayak gitu kan. Tapi di 2022 ini sebenarnya targetnya kan tetap juara ya. betul, Targetnya tetap juara. Kalau ngomongin Piala AFF target Indonesia selalu juara kayak gitu kan. Tapi nggak tahu kenapa ya timnas Indonesia masih susah banget ya kayak gitu kan di Piala AFF. Kali ini timnas Indonesia hanya sampai di babak semifinal doang. Makanya ini. terhenti di Ya, semifinal. terhenti kalah agregat 3-2 ya, Lip. Dari 2-0. 2-0. Sorry. Bermain 0-0 Iya, di leg pertama di hari GBK. di leg pertama kandang. di GBK kalah masih imbang ya 0-0. Setelah itu kalah agregat di leg kedua 2-0 kan. 2-0. Ya, kalah 2-0 jadinya sama Vietnam dan Vietnam yang berhak ke final. Ke final. Timnas Meskipun Indonesia Vietnam nggak bisa kalah sama Thailand di Thailand, Piala gagal lah AFF 2020. jadi juara kayak gitu kan. Nah, timnas Indonesia hanya sampai di semifinal dan ya berbagai macam drama nih Wah, banyak. drama dan juga isu-isu yang berkembang ya Mbak ya. Ya dari Sintayong yang harus out lah, Nah, harus itu kemarin sempat ramai ya sejumlah esko ya kita Iya. sebut aja nama Haruna Sumitro udah mulai, terus juga Mas sama Juni Rahman. ya Juni Rahman, Esko juga Elvia Jinggo. Katanya apa, Liv? Kalau Pak Haruna menyebut ibarat kata menantang ya bagi para penguji STY untuk memberikan mungkin semangat atau dukungan terhadap kegagalan Sintayong ya ini. Jadi dia bilang para penguji STY waktu dan tempat dipersilakan. Jadi ibarat menantang di tengah kegagalan Sintayong ya untuk kayak memberikan komentar positif. Nah, sementara Juni Rahman bagaimana Mbak komentarnya? Ya kalau gagal out lah gitu kan katanya. Waduh, udah Kayak langsung gitu kan. kontras ya, langsung Iya, to the point ya. tapi netizen langsung pada rame nih, Liv. Kan netizen nggak setuju dong dengan pernyataan dari Juni Rahma sendiri. Kalau aku juga nggak setuju sih, Liv. Karena yang namanya proses itu nggak semudah itu ya gitu kan. betul. Apalagi Sintayong bisa dibilang proses Sintayong itu cukup struggle kayak gitu kan. Setelah tanda tangan sampai sekarang pun setelah tanda tangan kena pandemi, pemain belum bisa dikumpulkan secara Tantangannya penuh. banyak ya, Mbak, Iya, belum bisa dikumpulkan secara penuh. Setelah itu kompetisi dihentikan. Betul. Kesusahan milih pemain. Setelah dapat pemain, tapi akhir-akhir ini bisa dibilang dalam 1 tahun ini nggak sih, Liv, yang terakhir benar-benar Sintayong baru bisa dapat pemain yang benar-benar dipengenin gitu kan, dan itu udah mulai dapat nilai. Tapi harapannya semua supporter sih pasti ya, harapannya Indonesia bisa bersaing nih di Piala AFF dengan yang Sintayong udah benar-benar 1 tahun ini Diramu ya. iya diramu benar-benar, pemainnya udah benar-benar bagus semua kayak gitu kan, Dan sesuai juga- dengan harapan Sintayong kayak Dan gitu. juga di sisi lain ada kompetisi berjalan yang Mbak Iya, harusnya. harapannya sih bisa bersaing kayak gitu kan. Tapi walaupun nggak bisa, walaupun cuma di semifinal, menurutku timnas Indonesia mainnya nggak jelek-jelek banget kok. Cuma emang waktu lawan Vietnam sih terakhir sih, Lip, yang Mungkin kalah persiapan ya Mbak, karena kita ketahui bahwa Vietnam persiapannya cukup bagus ya Mbak ya. cukup lama, cukup bagus juga. Terus habis itu mungkin ke pemain kita juga, aku bisa ngomongnya kurang dewasa nggak sih, Lip? Karena Bisa ikut jadi masalah mental ikut ya. emosi gitu kan. Mental masih Waktu lawan Vietnam ya. waktu lawan Vietnam itu kayaknya emosi banget gitu kan. Bahkan yang Mark Klok yang biasanya jadi peredam ke temen-temennya itu juga ikut emosi kayak gitu kan. Jadi aku ngerasanya sih emang kurang dewasa aja waktu lawan Vietnam itu aja sih. Karena emang sama-sama ngotot buat Mungkin ini ke sih. bawah suasana pertandingan Iya. juga Mbak, kita harus memahami ya. Mungkin Sama-sama ngotot pengen ke final kayak gitu kan betul. sebenarnya. ya mungkin bisa jadi pembelajaran ya buat para pemain timnas Indonesia Iya, gitu ya. Nah, tadi udah sedikit spill nih mengenai kegagalan ataupun kekurangan di para Iya. pemain timnas di Piala AFF ya.
Nah, ada fenomena menarik nih, Mbak. Setelah sepulangnya dari membela timnas di Piala AFF, para pemain timnas jadi lebih kacor ya. Tampil moncer nih. Waduh. ini kayaknya seperti lucu banget itu, Lip. Beneran dah. Setelah pulang dari Piala AFF nih ya kan, betul. Langsung ngadepin babak kedua ini Langsung kan putaran ke klub kedua ya. Ke gabung ke klub untuk klub mempersiapkan untuk mempersiapkan putaran kedua kayak gitu. Betul. Bahkan nggak butuh waktu lama, Lip. Cuma baru main di pekan ke-18. Coba pemain-pemain yang kemarin di timnas yang mungkin dapat minim bermain ataupun minim kontribusi gol atau apa. Mungkin, tapi untuk satu pemain kan dimainin mulu, melulu. Untuk betul. Marcelino dimainin mulu ya. Untuk Marcelino kayaknya kemarin Sintayong kayaknya ngasih kesempatan terus nih, Lip. Nah, mungkin daripada penasaran siapa aja sih Mbak yang tiba-tiba ajaib gitu langsung ajaib setelah kembali tampil moncer bersama klubnya. Siapa aja Mbak pemain timnasnya? Bisa dibilang Marcelino. Kayaknya Marcelino emang cukup mengejutkan ya di pertandingan kemarin ya. Bersama Persebaya ya. Iya, bersama Persebaya, Marcelino pemain Persebaya nih. Setelah itu Ramadan Sananta, pemain striker PSM Makassar yang emang diharapkan sih di liga jadi striker yang moncer juga di timnas waktu itu kan. Betul. Karena orang-orang baru gitu kan ya. Betul, di harapan baru juga. Iya, harapan baru kayak gitu kan. Apalagi Ramadan Sananta juga cukup berani gitu kan. Setelah itu yang ketiga, Lip. Ilyas Pasojevic ya. Iya, Ilyas Pasojevic, pemain yang jarang dimainkan sih, Lip, tapi di timnas. Tapi setelah kembali ke klubnya Bali United, wah langsung gacor ya. Langsung gacor, Lip. 2 gol. 2 gol ya sama hari ini main juga lawan PSM Makassar nyetak 1 gol jadi 3 gol ya setelah membela timnas Indonesia. 2 main 3 gol. Iya. Jadi dari 3 pemain ini, Lip, Marcelino kemarin Persebaya lawan Persita nyetak 2 gol nih. 2 gol tuh bola sepatu. Itu juga baru main pertama. Iya, baru main pertama setelah dari timnas nih ya kayak gitu. Baru main pertama memperkuat Persebaya. Setelah itu Ramadan Sananta nih. Pekan ke-18 juga, Lip. Baru banget balik gitu. Klubnya ya. Iya, baru banget balik dari klubnya waktu PSM Makassar lawan PSM Sleman dia. Nyetak 2 gol juga, Lip. Makanya itu nyetak 2 gol juga nih. Terus habis itu Ilyas Pasojevic yang baru juga di pekan ke-18 langsung nyetak 2 gol, Lip. 2 gol dan 1 gol pada hari ini. Iya, hari ini 1 gol lawan Persija, 1 gol lawan PSM Makassar. Makanya itu. Gimana itu, Lip? Nah, yang menjadi sorotan tuh permainan Marcelino ini dari 3 pemain yang tampil ajaib itu salah satu itu Marcelino yang cukup menjadi sorotan ya, Mbak. Iya. Kabarnya disuruh maksudnya berandai-andai untuk bermain di luar negeri, Mbak. Gimana, Mbak? Iya, kalau untuk Marcelino kan bisa dibilang pemain muda nih, Liv ya. Pemain muda tapi sekitar 18 tahun. Pemain muda 18 tahun bisa dibilang di timnas juga bukan hanya timnas U17 U19 doang nih ya. Bukan hanya di U19 doang nih dia dikasih banyak bermain dia gitu kan. Iya, tapi di senior juga nih Sintayong ngasih kesempatan dia bermain untuk bermain mulu kan. Terus habis itu di klubnya, tapi kemarin pelatihnya sempet nyinggung masalah ini sih. Dari 17 pertandingan Persebaya main, Marcelino hanya 2 kali baru main sama Persebaya. Selebihnya dia main di timnas. Aduh, jadi cukup ironi ya, tapi mau gimana lagi ya, Mbak? Iya, buat kepentingan timnas juga ya. Tapi walaupun gitu, Liv, Marcelino bisa diakui kalau untuk mentalnya bagus banget nih. Udah bisa dibilang pemain muda yang mentalnya cukup bagus itu Marcelino gitu kan. Apa mungkin karena udah main di junior dan senior ya, maksudnya junior hingga senior? Nah, bisa dibilang kayak gitu, Liv. Tapi masalahnya Ronaldo Kuate juga gitu, Liv. Udah main di senior sama junior, Liv. Tapi mentalnya nggak sekuat Marcelino. Berarti beda. Jadi iya, mental. Kalau untuk ngomongin masalah mental kayaknya Marcelino bisa dibilang orang yang kagak pedulian kayaknya diomongin sama orang. Tipe orang yang kayak gitu dia. So dia bakal membuktikan di lapangan. Iya, dia membuktikan di lapangan. Jadi walaupun gayanya selengekan, udah bercanda mulu, tapi ketika di lapangan dia masih bisa seserius itu dan ya chemistry dia cepet sih, mungkin aku nyebutnya bisa dibilang cepet. Adaptasinya. Iya, adaptasinya cepet ya. Enggak yang kayak kagok masih canggung atau yang lain kayak gitu kan. Dia komunikasi sama para pemain pun di Persebaya kemarin. Beberapa pemain Persebaya kan udah bisa dibilang wah gila banget pemainnya, bisa tendangan dari belakang ya. Kami yang liputan langsung gimana? Langsung masuk ke gawang loh, itu cukup gol indah. Dan
kemarin kan menang 5-0 ya? Iya, 5-0. Lawan Persita Tangerang, hingga pelatih Persita Angel Alfredo Vera memuji Marcelino Ferdinand, bahwa Marcelo disebut oleh pelatih Persita, Angel Ferdinand menyebut bahwa Marcelino memiliki skill di atas rata-rata pemain. Makanya dengan dianggapnya memiliki skill di atas rata-rata itu bisa dibilang pelatih Persebaya pelatih Persebaya, bahkan kakaknya sendiri kan, kakaknya yang main di PSIS juga ngomong kan, udah waktunya Marcelino emang main di luar negeri. Biar skillnya bisa meningkat lagi gitu loh, biar meningkat lagi. Iya, apalagi persaingan di Liga 1 bisa dibilang dengan berbagai masalah di Liga 1 ini, Liv, akan lebih bagus emang Marcelino main di luar negeri sih, Liv, dengan harapan kayak gitu. Tapi menurutmu kalau main di luar negeri gimana sih, Liv? Wah, berbicara bermain di luar negeri, saya berpikir bahwa berharap bahwa Marcelino nantinya semoga saja bisa mendapatkan klub yang memang benar-benar membutuhkan dia ya, sehingga Marcelino bisa mengembangkan permainannya, lewat jam bermain itu sangat penting ya, Mbak ya. Oh, jadi kamu harapannya tetap bisa dapat jam menit bermain jadi, ya? Klub luar negeri mana aja, tapi yang penting dia bisa mengembangkan potensinya dengan lewat menit bermain, itu sangat penting ya, Mbak. Iya, karena itu juga kita ketahui banyak pemain Indonesia yang luar negeri namun minim bermain ya. Iya, minim itu bermain. Jadi ironi yang seharusnya kita harus jangan sampai kayak gitu lagi. Sampai kayak gitu ya. Karena dengan minimnya bermain juga pasti touch-nya itu udah betul. pasti berkurang Feeling banget ya. Feeling ball-nya iya masih berkurang kayak gitu kan. Itu juga terlihat kemarin ya di permainan Arhan ya. Arhan yang sebelumnya main di PSIS waktu masih di Piala AFF 2020 kan kacau banget Philip ya. Betul. Bahkan bisa sampai pemain terbaik kan, pemain muda terbaik gitu kan waktu itu. Tapi setelah dari Tokyo Verde bisa dibilang emang banyak perkembangan gitu kan, walaupun cuma latihan doang gitu kan. Betul. Walaupun baru sekali nih debut gitu kan sama Tokyo Verde, tapi bisa dibilang pengalaman dengan main menit bermainnya kurang menit bermain itu masih kerasa banget kan, beda sama Witan sama Egi yang emang benar-benar waktu di Slovakia mereka main gitu kan. Betul. Itu walaupun Witan juga ada catatannya sih, tapi kan banyak catatannya juga ya, tapi kan feeling ball-nya masih bagus kayak gitu kan. Nah, tadi Mbak Wila sudah ngasih mention sedikit membahas mengenai Egi nih. Egi juga menarik nih Mbak untuk dibahas. Iya, Egi ya. Mengenai nasibnya, teka-teki masa depannya Mbak. Gimana Mbak Egi Maulana Fikri? Iya, kemarin kan sempet ya katanya setelah dari Piala AFF bakal ada kontrak baru nih dengan klub baru, kabarnya seperti itu. Bocorannya Mbak ya? Ya, bocorannya tetap dengan klub baru. Eropa ya, Lip ya. Waduh, Tetepan ya. Tetepan, harapannya tetap di Eropa. Tapi sampai sekarang belum ada kabar terbaru sih. Yang malah yang terbaru masih ini sih Ansan Greeners yang udah memastikan nama Asnawi Mangko Alam tetap masih dalam klubnya kayak gitu kan. Iya, kayak Tokyo Verde juga udah memastikan bahwa Arhan bakal tetap main di Tokyo Verde di musim depan kayak gitu sih, Liv. Tapi kalau untuk Egi kayak masih menjadi misteri juga Mbak ya, bakal kemana berlabuh. Kalau Sadil Mbak? Sadil kemarin juga masih teka-teki ya, bakal lanjut ke negeri jiran, tetap bermain di negeri jiran atau tapi kayaknya dia masih tetap main di luar kalau ini. Kalau aku menurutku ya Sadil kayaknya lebih milih tetap main di luar sih daripada di Indonesia. Menurutku dia lebih cocok juga main di luar kok. Biar juga menambah ininya lebih bagus kan, pengalaman dia juga lebih bagus kan. Cuma ya nggak tahu sih dia kemana. Tapi kemarin kan masih nyaman juga ya mereka di Malaysia ya. Jadi misterius ya. Waduh, banyak ya perkembangan dari pemain timnas Indonesia setelah Piala AFF 2022. Ya. Tapi walaupun gagal sih Liv ya, walaupun gagal di Piala AFF, tapi pemainnya bisa dibilang setelah kembali ke klub ya cukup gacor kok ya. Harusnya gak jelek-jelek amat kan ya. Jordi Amat juga kabarnya udah balik lagi ke JDT ya Mbak ya? Iya, udah balik ke JDT. Iya. Liga Malaysia. Jadi walaupun beberapa pemain sih masih belum kelihatan, cuma kan kemarin di Persebaya Rizky Ridho juga kan iya, jangan lupa Rizky Ridho pemain back tapi bisa nyetak gol kayak gitu lagi kan. Dari tendangan bebas itu dari tendangan bebas makanya gitu. Jadi bisa dibilang walaupun Piala AFF kemarin gagal, tapi pemain-pemain yang setelah tampil di Piala AFF ini
kembali ke klubnya pada gacor semua nih Liv kayak gitu kan. Menunjukkan potensinya. Iya, berarti ada perkembangan kan paling enggak pasti ada perkembangan walaupun dan juga mereka bermain di timnas nasional. Mentalnya tetap bangkit ya kan kita harus perhatiin nih takutnya setelah gagal mentalnya turun. Ternyata mentalnya tetap ada ya para pemain timnas dengan statistik yang bagus. Ya menunjukkan lah kalau mereka emang pemain timnas gitu kan, menunjukkan di klubnya bisa kontribusi nih kayak gitu. Betul. Terakhir Mbak, mungkin harapannya atau pesannya buat para pemain timnas Mbak? Ya harapannya sih pesannya apa ya pesannya? Kalau harapannya sih ya tetap aja gacor sih. Kayak yang penting nggak sombong sih. Kayak Marcelino tetap aja sih maksudnya harus belajar sih, banyak belajar sih. Karena dengan banyaknya belajar kan dari pemain-pemain muda kayak Ramadan Sananta juga kan bisa dibilang pemain muda kan, masih pemain muda ya. 19 tahun ya? Iya, terus habis itu pemain timnas yang nggak boleh dilupakan juga ya hari ini Yaakob Sayuri. Wah, tampil kerennya tampil keren tadi syutingnya. Iya, tampil saat lawan Bali United. Wah, langsung ngarah ke gawang. Iya, itu keren banget kan Liv ya. Bener-bener. Itu gak bisa dilupakan sih walaupun bahasa Makassar tadi juga bisa dibilang cepet tetap stuck gitu kan, tapi comeback sih tadi dari 2-0 lawan Bali United jadi imbang jadi imbang kayak gitu di kan. Progresnya banyak ya para pemain timnas yang walaupun bisa dibilang gagal tapi menunjukkan kebangkitan bersama klubnya masing-masing. Menunjukkan kalau mereka pemain timnas lah. Ya semoga saja mentalnya tetap terjaga ya meskipun gagal di Piala AFF 2022 dan ke depan bisa berprestasi bersama skuad Garuda asuhan Sintayong. Iya. Oke, Bola Spotters, Mbak Bila, terima kasih banyak ulasannya yang menarik. Cukup sekian ya Bola Spotters. Tadi ulasan dari kami berdua. Kurang lebihnya mohon dimaafkan ya Bola Spotters. Terima kasih yang sudah bergabung dan jangan lupa pantengin terus situs bolasport.com dan juga YouTube bolasport.com untuk mengetahui kabar-kabar terkini seputar olahraga. Kami pamit undur diri, Mbak Bila. Dadah Bola Spotters. Terima kasih. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya Bola Spotter.